Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Hati taat mengalahkan tradisi. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan daging dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah yang kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita kerap merasa sudah berada di jalan yang benar karena mengikuti kebiasaan yang diwariskan dan rutinitas rohani yang terus dilakukan. Namun pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah semua itu sungguh membawa kita semakin dekat kepada Tuhan? Atau justru tanpa disadari menjauhkan hati kita darinya? Injil hari ini mengisahkan perdebatan Yesus dengan orang-orang Farisi tentang adat penyucian diri. Yesus menegur mereka karena lebih mengutamakan tradisi manusia daripada perintah Allah. Yesus menegaskan bahwa ibadah sejati tidak berhenti pada tindakan lahiriah, melainkan lahir dari hati yang taat dan sungguh dekat kepada Allah. Santa Scholastica hidup pada abad ke-6 dan menghadapi tantangan yang sangat manusiawi, yaitu keterbatasan aturan dan struktur religius yang kaku. Sebagai seorang perempuan dan biarawati,
ruang geraknya dibatasi oleh kebiasaan dan disiplin monastik pada zamannya. Dalam kisah pertemuannya dengan Santo Benediktus, saudaranya, Skolastika ingin memperpanjang waktu kebersamaan mereka untuk berbicara tentang hal-hal rohani. Namun aturan biara melarang Benediktus tinggal lebih lama. Skolastika tidak melawan dengan argumen atau hukum, melainkan berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan menjawab doanya melalui badai besar yang membuat Benediktus tidak dapat pergi. Yang dilakukan Skolastika selaras dengan Injil hari ini, yaitu ia menempatkan kasih dan relasi dengan Allah di atas aturan lahiriah. Teladan yang dapat kita tiru darinya adalah iman yang sederhana tetapi mendalam, doa yang lahir dari hati dan keberanian mempercayakan segalanya kepada kehendak Allah, bukan pada aturan semata. Santo Zenon, Uskup Verona pada abad keempat, menghadapi situasi yang berbeda. Ia hidup di tengah umat yang masih kuat, dipengaruhi kebiasaan lama dan iman yang dangkal. Tantangannya adalah melawan kemunafikan dan kehidupan iman yang hanya di permukaan. Zenon dikenal sebagai gembala yang rendah hati, hidup sederhana, dan berani menegur umatnya agar tidak hanya mengaku Kristiani lewat kata-kata, tetapi juga lewat hidup yang benar. Sehubungan dengan Injil hari ini, Santo Zenon menghidupi pesan Yesus dengan menekankan pertobatan hati dan kesetiaan pada firman Allah, bukan pada praktek keagamaan yang kosong. Teladan yang dapat kita tiru darinya adalah keberanian menyampaikan kebenaran, konsistensi antara iman dan perbuatan, serta kerendahan hati sebagai pelayan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sucikanlah hati kami, agar kami tidak terjebak dalam ibadah yang bersifat lahiriah semata. Ajarlah kami untuk lebih setia pada kehendak-Mu, seperti Santa Skolastika dan Santo Zenon. Mampukanlah kami hidup dalam ketaatan yang tulus dan iman yang nyata. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.